Informasi konsumen yang saya jelaskan tadi itu wajib. Terus prospek penjualan seperti saya bilang, di Bali itu lebih banyak, di Jakarta juga lebih banyak, di Jogja juga banyak bule tuh. Nah, itu prospek penjualannya lebih tinggi. Tapi apakah semua daerah? Enggak. Maksudnya gini, yang suka daerah yang suka pedas, nah itu lebih disalurkan. Kalau daerah yang lebih suka manis atau lebih suka secara universal gitu kan, nah itu disalurkan. Nah kecuali misalnya kayak di Bali, Jakarta itu kan semuanya kan ada ya. Nah sehingga semuanya disalurkan dan lebih cepat habis di situ karena orang luar lebih suka produk dari Indomie. Indomie itu lebih enak kayak gitu ya. Kalau sedikit bocoran, harga Indomie di luar dari Indonesia itu lebih mahal. Biasanya bule-bule itu ya yang datang ke Indonesia ini, mereka tuh isinya borong Indomie. Apalagi mahasiswa yang kuliah ke luar negeri, itu mereka ya bawanya bukan pakaian liburan, tapi apa, bawa Indomie, bawa rokok dari sini. Sehingga itu tuh menjadi apa, daya tarik tersendiri di kota-kota besar. Sehingga distribusinya lebih banyak daripada ke daerah tertentu. Tujuannya buat apa? Apakah pilih kasih? Enggak pilih kasih. Mereka itu produk yang cepat habis, mereka cepat laris gitu loh. Daripada di daerah, daripada produk itu nggak laku, mending di kota gitu yang membutuhkan, sehingga banyak stoknya di situ gitu ya. Terus, nah semua staf dari penjualan itu berkontribusi dalam mengakses informasi. Jangan sampai staf itu nggak dapat informasi. Ya, sehingga poin apa aja nih kenapa staf harus dapat kontribusi dari informasi tersebut? Ada 4 poin. Yang pertama, informasi konsumen yang saya jelaskan tadi itu wajib. Terus prospek penjualan seperti saya bilang, di Bali itu lebih banyak, di Jakarta juga lebih banyak, di Jogja juga banyak bule tuh. Nah itu prospek penjualannya lebih tinggi ya. Terus kompetitor dari produk tersebut, misalnya kita bandingkan nih produk U gitu kan dengan produk W gitu kan, ternyata produk U ini lebih unggul oleh orang luar daripada produk W. Tapi kalau produk U itu lebih habis, orang luar tidak menutup kemungkinan akan mengambil dari produk W. Nah makanya kompetitor ini kita harus pastikan stok kita tuh harus sesuai gitu ya. Nah kontak bisnis, nah sekarang itu ya kenapa harga minyak sekarang lebih langka? Nah, ini saya jelasin nih sedikit nih, saya dapat info atau bocoran kontrak bisnis kita dengan orang luar ya, itu minyak sekarang bermain. Kenapa? Indonesia ini penghasil minyak sawit ya atau minyak goreng nomor 2 di dunia. Kenapa harga minyak tuh mahal di Indonesia? Karena ketika akan dikirim ke luar negeri, itu harga minyak di Indonesia ini harus tinggi dulu supaya dikirim ke luar negeri itu harganya bisa tinggi. Nah, sekarang tuh orang Indonesia menjerit, kok minyak kosong di mana-mana gitu kan? Kok minyak enggak ini? Karena apa? Mereka tuh target mereka tuh jual ke luar negeri. Sehingga dalam negeri itu agak krisis. Sebenarnya sih di dalam negeri dulu nih baru mereka bisa keluar. Nah, yang namanya bisnis ya, lebih tergiur kontrak bisnis dengan luar gitu kan, karena harganya bisa lebih tinggi kayak gitu kan. Nah itu sedikit pembelajaran kita ya. Kalau kita udah bermain secara internasional, kita kan ngirim tuh ke berbagai negara gitu kan. Nah makanya Indonesia ini agak sedikit krisis ya untuk nyari minyak. Sekarang kan problemnya minyak ya ibu-ibu sekarang ya, apalagi orang jual gorengan, kita mau masak gorengan, kerupuk segala macem gitu ya. Makanya kontak bisnis dengan orang luar nih kita harus orang yang percaya dulu nih, biar Indonesia ini nggak kekurangan minyak dulu nih, baru mereka bisa ngirim. Kalau udah bermain dengan politik pasti keuntungan biarlah di Indonesia kayak gini. Nah itu lagi diperbaikin dari penghasil ini kan PT Salim, terus Unilever juga penghasil minyak ya. Indonesia ini penghasil minyak terbesar nomor 2 loh di dunia sekarang. Makanya sekarang itu
minyak itu sangat-sangat diburu sehingga minyak itu lebih sering ditimbun atau dikirim keluar dengan harga yang lebih tinggi gitu ya. Ya. Nah, itulah kontak bisnisnya. Nah, pada modul ini ya, modul sales support ini ya, itu harus dilengkapi dengan alat promosi baru agar apa? Konsolidasinya itu lebih tepat ke konsumen yang ada. Nah, itu adalah dari sales support management. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan dari transportasi. Penting transportasi ini, apalagi di Indonesia ya. Antar pulau, antar daerah gitu ya. Nah, kenapa butuhnya transportasi? Di sini ada 3 fungsi ya. Yang pertama, perencanaan dan pelaksanaan dari transportasi. Kita transportasi di Indonesia ini ada darat, udara, laut gitu ya. Kalau darat itu bisa mobil sama kereta api ya. Tapi nggak semuanya ada kereta api. Hanya di Sumatera sama Jawa. Kalau Kalimantan, setahu saya nggak ada, sama Sulawesi ya. Nah, itu kita harus tahu nih yang tepat nih, kira-kira yang tepat pakai apa gitu kan, dengan biaya yang efisien. Terus pengiriman internal maupun eksternal, dalam negeri maupun luar negeri. Biasanya kalau luar negeri pasti pakai pesawat ya. Kalau darat jarang ya, kecuali yang deket kayak Malaysia, Singapura gitu kan, itu bisa gitu. Tapi kalau kita mau internasional itu pasti pakai pesawat gitu. Nah, terus yang ketiga adalah memonitor dari proses. Bagaimana kita memonitor proses transportasi sekarang? Kalau kita bisa misalnya menggunakan ini ya, pembelian pakai Shopee, Blibli gitu kan, Tokopedia, itu kita bisa memonitor loh proses dari transportasi yang jalan, itu udah jalan di Indonesia ya. Nah, sehingga kita bisa tahu nih barang itu sampai mana, sudah sampai mana, udah diterima sama konsumen belum kayak gitu, atau nyangkut di mana. Nah, kita tahu sehingga kalau kita butuh barang itu cepat, kita bisa konfirmasi nih. Ternyata di sini kita bisa telepon, kenapa barangnya di situ berhari-hari, kenapa enggak ini? Ternyata kurirnya lupa masukin ke mobil sehingga dicari lagi barang kita sehingga kita dapetin barang tersebut. Nah, itu perlu ya pengiriman, lokasi dari pemasok, terus kedatangan produk, lokasi dari konsumen dan lokasi ke publik. Itu sangat penting kita estimasi. Supaya apa? Barang itu kan ada expired ya, nggak semuanya expired 1 tahun ya. Malah ada expirednya cuma 6 bulan. Apalagi frozen food gitu ya, itu nggak tahan itu. Bekunya itu harus bagus, nggak boleh terlalu panas. Sehingga itu tuh harus benar-benar packaging, transportasinya harus tepat dan tepat. Agar apa? Bekunya itu tetap awet. Kalau dia terlalu panas akan basi, semuanya basi nanti jadinya. Itu ya, itu adalah penjelasan dari transportasi. Modul transportasi harus ada, itu tersendiri. Nah, di sini ada foreign dari trade. Nah, ini untuk apa modul tersebut? Untuk mendukung dari pengolahan data transaksi. Nah, sistem perdagangan antar negara dengan fasilitas dan perhitungan beberapa mata uang di sini letaknya, ya. Trade ya. Nah, sistem pembayaran yang melibatkan beberapa mata uang yang berbeda itu biasanya diakumulasi ya. Misalnya $1 sekarang misalnya harganya 13.000, sedangkan di Indonesia 13.000 itu dapat berapa rupiah gitu. Nah, itu harus disesuaikan kalau kita sudah beda mata uang. Di mana letaknya? Di forex trade. Nah, itu modulnya tersendiri, kecuali hanya di dalam negeri itu sudah mata uang, tinggal perhitungan aja lagi ya. Nah, dari penjelasan 9 modul tadi ya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa modul itu harus terintegrasi. Makanya integrasi CRM dalam sistem ERP itu sangat penting. Kenapa? Konsep dari sales dan marketing ya, itu mereka mencari prospek dari konsumen, membangun hubungan yang bagus, serta mempertahankan konsumen agar memiliki satu tujuan, satu goal untuk mendapatkan peningkatan penjualan. Integrasi, semua modul, 9 modul yang saya sebut tadi harus terintegrasi. Bagaimana kalau salah satu tidak terintegrasi? Tidak secara real time. Kerjanya yang harusnya selesai hari ini bisa terbengkalai menjadi 1 minggu. Karena thread-nya kita runut lagi nih.
Kita tarik garisnya, ibaratnya benang kusut nih. Sudah kusut, kita lurusin lagi benangnya tersebut. Kita buka satu-satu sehingga susah. Ya, untuk dapat satu tujuan itu agak lebih sulit dan lebih lama prosesnya kalau tidak terintegrasi. Nah, adapun kendala, ya, kalau sudah terintegrasi berarti udah sempurna, udah bagus, enggak. Tapi dia ada kendala. Kendala dari pelaku sales dan marketing. Nah, problemnya adalah atau masalahnya itu yang pertama, semakin banyak tuntutan dari konsumen. Jangan salah, udah dibuat modul, udah dibuat semuanya, tapi nggak ada kendala, masih ada kendala di lapangan. Ya, apa kendalanya? Ada 3. Yang pertama, konsumen itu pasti banyak tuntutan. Oh, pingin ini, dengan perkembangan zaman kan, dengan perkembangan tren pasti banyak lah tuntutan yang untuk ini ya, untuk membangun suatu perusahaan tersebut nggak apa-apa gitu kan, ditampung oleh sales dan marketing nih dengan sabarnya ekstra, tingkat pendengarannya yang ekstra juga, mana tahu ketemu konsumen yang lebih ceriwis gitu ya, gitu kan. Terus yang kedua, terfokus pada pendekatan lebih pada marketing dan selling ya, pendekatan itu lebih ke marketing biar lebih bagus ya, itu. Terus yang ketiga, keadaan ekonomi memaksa pelaku bisnis untuk menekan biaya. Semakin banyak permintaan ya, biasanya harga itu lebih murah. Itu adalah hukum dari ekonomi. Semakin sedikit permintaan gitu kan, harga itu semakin mahal karena sedikit permintaan itu yang cari orang tertentu gitu kan. Tapi kalau udah banyak berhamburan, harga itu lebih murah gitu. Nah, inilah problem yang dihadapi oleh sales dan marketing. Nah, makanya problem ini mungkin seiring dengan berjalannya waktu ini bisa terpecahkan atau dapat solusinya. Ya. Oke, ini ada beberapa daftar pustaka yang saya acu, mungkin bisa jadi referensi kalian. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year.
The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Educations and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher educations, comprising educations, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.